Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penjadwalan CPU. Baik, sebelum memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya selaku moderator atas nama Rahmayanti dan rekan saya pemateri 1 atas nama Sukmawati, dan di sampingnya pemateri 2 atas nama Rika Hudiana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Oke, materi pertama ada definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses pengaturan dan pengelolaan urutan eksekusi dari proses-proses dalam sistem operasi untuk memaksimalkan pemanfaatan CPU dan memastikan efisiensi serta responsivitas sistem. Penjadwalan CPU bertujuan untuk mengalokasikan waktu CPU kepada proses-proses yang sedang berjalan berdasarkan algoritma tertentu. Secara umum, penjadwalan CPU terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek atau short term scheduling, dan yang kedua ada penjadwalan jangka panjang long term scheduling. Selanjutnya ada scheduling queue. Scheduling queue adalah antrian yang digunakan untuk menyimpan proses yang menunggu untuk mendapatkan sumber daya dari CPU. Terdapat beberapa jenis antrian dalam manajemen proses. Yang pertama ada ready queue, yang kedua ada waiting queue, dan yang ketiga ada job queue. Selanjutnya ada penjadwal. Penjadwal adalah komponen pusat dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk memilih proses yang akan dijalankan oleh CPU. Penjadwal sendiri juga memiliki beberapa jenis penjadwal. Yang pertama ada penjadwal jangka pendek atau short term scheduler, dan yang kedua ada penjadwal jangka panjang atau long term scheduler, dan yang terakhir ada penjadwal jangka menengah atau yang kita sebut sebagai medium term scheduler. Oke, materi selanjutnya di sini ada context switch. Context switch adalah proses penyimpanan dan pemulihan konteks atau state dari sebuah proses sehingga CPU dapat beralih dari satu proses ke proses lainnya. Selama context switch, CPU menyimpan informasi tentang proses yang sedang berjalan seperti register CPU, program counter, dan status proses ke dalam struktur data yang disebut proses control block atau VCB. Setelah itu, CPU memuat konteks dari proses berikutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya, di sini ada CPU dan I/O burst cycle. CPU burst cycle adalah proses penggandaan kerja CPU atau I/O device dalam sistem komputer. Dalam skenario ideal, CPU dan perangkat I/O bekerja secara bergantian dengan CPU melaksanakan instruksi dan perangkat I/O melakukan operasi data input atau output. Oleh karena itu, penjadwal CPU yang efisien harus mempertimbangkan siklus ini untuk memaksimalkan performa sistem. Baik, langsung saja di sini saya akan membaca kesimpulannya. Penjadwalan CPU adalah aspek penting dalam sistem operasi yang mengatur akses ke sumber daya komputasi. Penjadwalan menggunakan algoritma penjadwalan untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya, dan context switch digunakan untuk beralih antara proses-proses, memahami siklus CPU, I/O, terus membantu dalam merancang algoritma penjadwalan yang efisien. Penjadwalan CPU adalah proses penting dalam sistem operasi. Algoritma penjadwalan yang tepat dapat meningkatkan kinerja sistem, waktu tunggu proses, dan memastikan responsivitas sistem. Pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem dan karakteristik proses. Baik, itu saja hanya kesimpulannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.